Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa yang tidak hadir? Marco, Alexon, dan Yuyu. Ada berita? Tidak ada. Alexon izin. Layar. Yunus? Oh izin. Yunus izin. Dan Bapak datang izin tadi. Marco? Marco ada sakit. Oh, Marco ada sakit. Baik, kalian yang hadir ini. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, aku minta dulu salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Oh, ada Alvin yang bersedia. Jadi yang sudah duduk yang sopan, kalau sifatnya sikap menghadap Tuhan itu bagaimana? Duduk yang sopan, yang rapi. Semua lipat tangan, kita tutup mata untuk berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami surga dituliskan nama datang apa dan jadilah kehendak di semua seperti yang sudah berikan kami kepada kami seperti mempunyai kami dan kami seperti kami pun mempunyai kami dan jangan melakukan kebenaran terkuat tetapi bebaskan kami daripada kami perempuan itu dan kuasa dan penyiasat keselamatan. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih Alvin. Jadi baik. Hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran Lemsical dan Scramble. Ada yang sudah tahu model pembelajaran Lemsical seperti apa? Pembelajaran siklus. Pintar Sela. Tepuk tangan buat Sela. Pembelajaran Lemsical itu pembelajaran yang siklus dengan tahapan-tahapannya. Sedangkan Scramble itu ada yang tahu? Pembelajaran Scramble itu dengan model pembelajaran Scramble itu pembelajaran berebut ya. Sedangkan ada soal-soal nanti kalian jawab secara rebutan. Bisa mengerti ini? Bisa. Tadi waktu kalian datang di sini, di depan itu ada apa saja yang sepanjang pagar yang ada warna itu yang pasang bendera umur. Dalam apa itu dipasang itu bendera umur? Untuk apa? Untuk memperingati 17 Agustus. Ada apa? Ada peristiwa apa di tanggal 17 Agustus? Ada kemerdekaan bangsa Indonesia. Berarti kita pintar semua. Untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Berarti kita pintar semua. Dan setiap tanggal 17 Agustus itu kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita akan belajar dari tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan di pembelajaran ke-1. Kita akan belajar dari tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Pembelajaran kita hari ini menggunakan media PowerPoint. Media PowerPoint ini salah satu alat teknologi. Kalau selama ini ibu mengajar kita hanya tulis di papan tulis, tapi hari ini kita menggunakan media PowerPoint. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu dengan memperhatikan penayangan video sejarah singkat proklamasi, siswa dapat menjelaskan sejarah singkat proklamasi dengan benar. Terus tujuan yang kedua, dengan memperhatikan penayangan video dan teks proklamasi, siswa dapat menyebutkan makna proklamasi dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menceritakan kembali sejarah singkat proklamasi dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan makna proklamasi dengan benar.
setelah memperhatikan video tentang sejarah singkat proklamasi, siswa dapat menyusun pertanyaan dengan aspek apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dengan tepat. Yang berikut, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan peta pikiran informasi penting dari teks dengan aspek apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dengan tepat. Berikut, dengan penugasan, siswa dapat membacakan pertanyaan yang dibuat tentang teks proklamasi secara tepat. Yang berikut, dengan mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dengan benar. Berikut lagi, dengan mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan kaitannya dengan habitatnya dengan tepat. Berikut, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan dengan benar. Yang terakhir, dengan penugasan, siswa dapat melaporkan hasil diskusi tentang ciri-ciri tumbuhan dan kaitannya dengan habitat secara tepat. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, jadi meminta selama proses pembelajaran kalian perhatikan dengan baik. Kalau tidak perhatikan dengan baik, bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai? Jadi tujuan kita belajar hari ini untuk mencapai tujuan yang tadi. Nah, di sini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, ayo perhatikan dengan baik pembelajaran hari ini. Nah, di sini ibu akan menayangkan sebuah video tentang sejarah singkat proklamasi. Tapi sebelum itu, ibu mau mengajak dulu kita semua untuk tadi di depan ada bendera umum untuk memperingati hari proklamasi. Masih ingat itu lagu Kami Merdeka? Masih ingat? Masih. Ibu minta dulu kalian semua berdiri, kita menyanyi lagu Kami Merdeka. Satu, dua, tiga. Terus hari ini kita akan belajar tentang proklamasi. Di sini ibu akan menayangkan sebuah video. Oleh sebab itu ibu minta semua kita perhatikan dengan baik-baik karena sebentar akan ada tugas. Jadi duduk yang sopan, perhatikan baik-baik itu video. Bisa lihat ini? Bisa.
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jadi baik, itu tadi sejarah singkat tentang proklamasi. Siapa yang membacakan teks proklamasi tadi? Hah? Soekarno. Di mana dibacakan itu teks proklamasi? Di rumah. Di rumahnya siapa? Alwan, di rumahnya siapa? Alwan? Soekarno. Ah iya, Soekarno. Di mana itu dia tempat? Jakarta. Jakarta, di Jalan Pegangsaan nomor 56. Itu tadi tentang video sejarah singkat proklamasi. Terakhir sebelum kita merdeka atau sebelum Indonesia membatalkan ini tentang ini apa proklamasi tadi, negara apa yang jajah sama kita? Jepang. Tadi ada di awal video itu ada yang lihat bahwa sekutu kota apa yang ada di Jepang? Dua kota yang dibom oleh sekutu di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Itu yang ada di video tadi. Sekarang perhatikan. Di sini ada teks proklamasi yang dibacakan Soekarno tadi. Di sini ini yang ditulis tangan oleh Soekarno. Ini yang sudah diketik oleh Saidi Milik. Ini ada teks proklamasi. Sekarang ibu membagi kalian dalam kelompok diskusi. Itu kelompok 1. Dari pengamatan video tadi, ibu akan bagikan ini kalian dalam kelompok diskusi untuk mendiskusikan apa saja tadi yang ada di video. Terus di dalam teks proklamasi tentang apa siapa yang tulis. Terus makna apa dari ini apa proklamasi tadi? Bisa ini? Atau putar sekali lagi di video? Ibu bagi dulu dalam kelompok. Sebentar ibu putar ulang lagi di video, baru kalian nonton lagi untuk masuk dalam kelompok diskusi. Untuk kelompok 1, Ambu, Alwan, Eman, Arikson, Yunus, Istober, Jenny, Anggi. Kelompok 2, Joanna, Yos, Sela, Ino, Dede, Marcel, Mea, Selpon. Kelompok 3, Alvin, Derisma, Janet, Iyo, Johan, Cesi, Marco, Juan. Itu untuk kelompok diskusi. Sebelum masuk dalam kelompok diskusi, ibu ada permainan tebak-tebakan ya. Tadi di awal pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran Scramble. Di dalam pembelajaran ini ada soal rebutan. Ibu minta dulu dari kelompok 1 perwakilan 3 orang untuk jawab soal begitu. Dari kelompok 1 percayakan kepada siapa? Kelompok 1 yang siap untuk menjawab. Jadi sebentar ketika ibu kasih pertanyaan, nanti di kolom A itu ada pertanyaan, kolom B-nya ada jawaban, tetapi hurufnya masih diacak. Hurufnya masih diacak. Oh, ada Alwan, Rahel, dan siapa satu? 3 orang. Oh, Jenny. Nah, jadi kalian berdiri di depan sini, bisa?
Untuk 3 orang perwakilan kelompok menjadi utusan kelompok, 3 orang berdiri di depan sini. Dari sebentar berebut dengan kelompok lain. Siapa yang angkat tangan duluan untuk jawab? Terus dari kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang menjadi utusan menjawab soal rebutan? Siapa yang bisa bersedia? Joanna, siapa lagi? Oh, Joanna, Sela, dan Dede berdiri di depan sini. Silakan coba berdiri. Untuk kelompok 5, maju. Jadi siapa yang cepat angkat tangan ini? Sudah siap semua? Siap? Ini jangan berdiri sandar, ini kan ada dia siap. Bagaimana mau berebutan dengan kelompok lain sebentar? Sang punya kelompok yang mana yang jawab paling banyak? Nomor 1. Nah, di situ ayat berlatih. Susunlah huruf dalam kolom B menjadi kata kunci jawaban. Nah, jadi kita disusun itu huruf di dalam kolom B. Terus setelah membaca cerpen, ayat jawab. Oh, ini yang salah ini. Diperingati setiap tahun pada tanggal 17 Agustus adalah memperingati hari titik-titik. Oh, dari kelompok 2 duluan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus nomor 2. Yang menulis naskah proklamasi adalah Ibu jadi bingung siapa yang jawab duluan tadi. Tapi Alvin yang duluan Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang nomor 3. Yang menjahit bendera merah putih adalah kelompok 1 yang duluan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dan untuk pemenangnya sebut sama. Kelompok 1 yang soal nomor 1, kelompok 3 yang soal nomor 2, soal nomor 3 kelompok 1. Kita lanjut lagi. Nanti pintar-pintar kalian Nah, di sini ada LKPD 1. Setelah kalian tadi nonton video, terus baca itu teks juga tadi proklamasi. Di sini ibu membagikan LKPD 1 yang menjadi tugas diskusi dalam kelompok. Untuk LKPD 1 masih ini tentang masa proklamasi tadi. Ini di sini di LKPD 1 ini. Di sini ada kolom nama. Yang paling atas ini pilih di dalam kelompok siapa yang menjadi ketua kelompok. Untuk nomor 1 ketua kelompok Nah, terus sebentar setelah kalian berdiskusi mengisi ini kolom ini, salah satu yang menjadi utusan kelompok maju untuk baca di depan. Terus kelompok lain ada yang mau bertanya, ada yang kasih syarat, silakan. Bisa paham ini? Bisa? Bisa. Jadi di sini di kolom nama silakan isi nama anggota kelompoknya. Terus di situ ada diskusikan makna proklamasi Indonesia. Bisa mengerti ini? Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1.
Dan ini untuk kelompok. Isi dulu nama anggota kelompok di dalam. Baru mulai diskusi. Di kelompok 3 sampai ke kelompok. Oh, di kelompok 3 percayakan Alvin yang ke kelompok. Kelompok 1, oh ambil saja. Di kelompok 2 sampai ke kelompok oh Joanna. Kalau mau yang perempuan di sini yang memimpin kelompok 2. Isi sudah ini Joanna bisa isi yang ketua kelompok, isi nama anggota kelompok, diskusi ya. Sebentar ibu tanya ulang kan lagi ini apa proklamasi. Terus untuk isi itu bisa juga dari buku cetak yang ada di dokumen kalian itu kita isi nama proklamasi. Yang ketua kelompok usahakan di tengah, bisa tukar saya. Yang ketua kelompok usahakan di tengah. Supaya bisa menjadi kawan-kawan. Admin bisa dijaga supaya koordinasi teman-teman. Iya pindah di depan sini aman. Ini kerjasama semua. Di dalam sini. Di dalam sini. Isi yang ada di dalam di buku cetak juga itu ada di itu membaca-baca di buku cetak. Kelompok 2 bagaimana? Bisa capture? Bisa? Bisa capture Joanna? Cellphone. Dari video yang kalian amati tadi tentang itu apa proklamasi bagaimana? Atau ibu putar ulang video? Hah? Ibu putar ulang video? Ulang aja. Putar ulang.
diculik oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan tersebut bertujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan dan menjaga agar kedua tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melakukan perundingan, sore harinya Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Setiba di Medan, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi. Dini hari perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun. Untuk selanjutnya diketik oleh Saidi Malik. Proklamasi kemerdekaan yang telah dinanti akhirnya terlaksana pada pukul 10 pagi di tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1365 Hijriah. Dengan suara mantap dan jelas, Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi pun berlanjut dengan momentum pengibaran sangsaka merah putih, hasil cerita Ibu Negara pertama Republik Indonesia, Fatmawati. Sudah? Sudah, Bu. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pun menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sungai Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selain sebagai tonggak kebebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menandai dimulainya perlawanan diplomatik Indonesia. Bisa sudah lanjut itu tugas tadi. Silakan Kanda Ibu hanya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Gimana Kanda Isi? Kan supaya bisa diskusi kau. Dari kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah juga? Kelompok 3? Sudah. Sudah. Sebentar. Perhatikan di sini. Perhatian. Ah. Ketika kelompok 1 maju baca mereka punya hasil diskusi. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya.
bertanya, silakan kalian bertanya. Terus dari kelompok 1 harus siap untuk menjawab. Bisa ini? Bisa? Ibu minta dari kelompok 1 yang perwakilan kelompok 1 untuk laporkan hasil diskusi kelompokmu. Dan kelompok 1 siapa yang sedang baca? Oh, Ambo. Silakan maju, Ambo. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan baik-baik. Sebentar, ketika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Ada yang mau kasih usul saran, silakan kasih usul saran. Silakan, Ambo. Makna proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil yang dari perjuangan para pahlawan, pengakuan kepada dunia luar. Ini yang pertama tadi apa? Coba kalau makna proklamasi yang pertama itu apa? 1 begitu. Baca, kalau baca ini hasilnya apa? Dia punya makna yang pertama apa? 1 begitu baca. Ada yang pertama apa? Terus yang kedua apa? Mana kamu dihasilkan siapa? Oh ini makna proklamasi. Ini saat ini perhatikan kelompok berikut saya akan tulis nomor kalau makna proklamasi jangan sampai kelompok 1 belum ditulis nomor 1 itu apa? Dia makna yang pertama apa? Makna yang kedua apa? Bisa? Nah, lanjut Ambo. Ulang Makna proklamasi 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara untuk adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Jadi baik. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Jangan duduk dulu. Ini Ambo. Tunggu dulu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tunggu. Oh, ada dari kelompok 2 mau bertanya. Coba ketang. Siapa yang mau bertanya di kelompok 2? Ada telepon. Coba telepon. Kelompok 1. Tunggu. Kelompok 1. Jangan hanya Ambo saja yang jawab. Dari anggota kelompok juga kalau ada yang tahu silakan jawab. Mulai telepon. Gimana cara penyebaran Indonesia proklamasi kepada rakyat Indonesia? Dari kegiatan ini dari kelompok 2 ada bertanya bagaimana cara penyebaran berita proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu kan belum ada handphone kayak sekarang ya. Terus bagaimana dengan cara supaya masyarakat Indonesia lain tahu bahwa Indonesia telah merdeka? Itu lewat apa? Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Oh, itu. Lewat radio dan suara kabel.
surat kabar. Bagaimana teleponnya? Jawaban itu. Plus? Plus. Masih ada lagi yang mau bertanya? Dari kelompok 3 mungkin? Angkat tangan dulu. Dari kelompok 3? Ada dari Risma. Coba untuk pertanyaan. Kelompok 1, tolong dengar baik-baik dan catat pertanyaannya. Apa arti proklamasi bagi bangsa Indonesia? Kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Oh, ada dari kelompok 2 yang mau menjawab. Silakan Sela. Proklamasi merupakan puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajah dan merupakan sebuah kelahiran atas bangsa yang besar, merdeka dan berdaulat. Bagaimana Derisma? Masih ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang berikut lagi kita kasih kesempatan untuk kelompok 2. Kelompok 2 lagi. Silakan. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Pertama apa dulu itu Nona? Ini tadi diskusi tentang makna proklamasi. Coba ada pertama makna proklamasi. Makna proklamasi. Ulang. Makna proklamasi. Satu, bangsa Indonesia Keras lagi. Kelompok 1 dan kelompok 3 tidak dengar. Coba suara yang keras lagi Nona. Satu, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk negara dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Dengan pembacaan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. 3. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dengan negara Martabat. Jangan dulu Joanna. Baik, kelas 2 sudah melaporkan hasil kerja kelompok mereka. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang kurang dipahami atau yang mau bertanya, yang mau mendapatkan dari hasil diskusi kelompok 2 tadi. Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak ada. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Coba J. Sebutkan sikap pahlawan yang patut kita teladan. Dari kelompok 1 untuk kelompok 2, sebutkan sikap pahlawan yang patut kita teladani. Ada yang bisa jawab? Dari kelompok 1? Tidak ada? Dari kelompok 3 yang mau menjawab. Kerjasama dan pantang menyerah, cinta tanah air, berpendirian teguh untuk bangsa Indonesia. Bekerja sama, pantang menyerah, berpendirian teguh untuk apa tadi jawab? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana Jenny? Atau ada yang masih mau menambahkan? Sikap-sikap para pahlawan.
Puas? Jadi bilang sudah puas. Jadi mungkin masih ada lagi tambahan? Tidak ada lagi. Nah, kelompok 2 silakan duduk, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3 yang menjadi itu kelompok sendiri yang baca. Silakan kelompok 3. Yang perhatikan ya, kelompok 1, kelompok 2 saya perhatikan dulu. Makna proklamasi. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Baik, itu hasil diskusi kelompok 3. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Yos, tadi yang ada angkat tangan? Mau tanya apa, Yos? Silakan bertanya. Dari kelompok 2 mau bertanya pada kelompok 3, siapa yang menandatangani itu naskah proklamasi? Ada yang bisa jawab? Dari kelompok 3? Dari kelompok 3? Dari kelompok 2 ada yang mau jawab? Yang tanda tangan itu teks proklamasi tadi di video siapa? Hah? Jenny, coba. Soekarno. Bagaimana, Yos? Sudah puas? Puas. Yang tanda tangan itu ya Soekarno dan masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi baik ya. Tadi kelompok 1 juga sudah maju diskusi dan mereka punya hasil diskusi. Kelompok 2 juga begitu. Sekarang tadi yang menjadi tugas diskusi kelompok itu tentang makna proklamasi. Ibu meminta untuk kalian diskusikan makna proklamasi itu apa saja bagi bangsa Indonesia. Terus yang pertama tadi dari kelompok 1, makna yang pertama apa tadi, Ampu? Makna proklamasi Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Makna proklamasi yang pertama sebagai puncak perjuangan bahwa bangsa Indonesia ini sudah dijajah selama bertahun-tahun. Ada yang tahu negara apa yang sudah dijajah sama bangsa Indonesia? Jepang, ada Belanda. Kita ini sudah dijajah dengan bertahun-tahun lama. Terus tentu dengan perjuangan yang cukup panjang,
Akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Terus makna proklamasi tadi disebutkan dalam video tadi apa sedikitnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Terus yang kedua apa? Dan kelompok tiga tadi apa? Yang hasil diskusi kelompok tadi kalian. Makna yang kedua apa? Pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan mengumumkan proklamasi bahwa Indonesia juga mendapat surat pengakuan dari dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Terus makna yang ketiga dari kelompok dua apa tadi? Coba menurut hasil diskusi kelompok kalian tadi yang makna proklamasi. Itu ada dari kelompok satu mungkin menaikkan martabat bangsa. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat Perjuangan sebagai negara baru ini. perjuangan sebagai negara baru. Terus ada lagi yang kelima. Tadi di dalam video ada sebagai apa dia? Sebagai tonggak sejarah Indonesia. Sebagai tonggak sejarah Indonesia. Buktinya sampai sekarang juga tadi kalian lihat itu masa umur untuk memperingati hari merdeka. Itu bahwa itu sudah dari tahun 1945 diumumkan untuk bahwa Indonesia telah merdeka. Sampai sekarang juga kita terperingati terus bahwa itu merupakan sejarah sebagai tonggak sejarah. Bisa mengerti ini? Jadi sebentar itu hasil diskusi kelompok. Masing-masing kelompok juga harus mencatat itu bahwa makna proklamasi yang pertama tadi sebagai ini apa? Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Terus yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, Perjuangan sebagai negara baru. yang kelima, Tonggak sejarah Indonesia. pintas. Kita lanjut lagi. Dan tadi kalian sudah disebut, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada soal rebutan lagi. Mungkin ada lagi yang mengutus 3 orang lagi utusan perwakilan kelompok. Siapa lagi? Bisa ganti yang tadi, bisa ganti atau mau tetap? Tetap saja. Dari kelompok 2 mau ganti atau mau tetap? Atau ada lagi mau maju? Cil maju Cil. Cil berarti Cil siapa lagi? Selfon. Maju. Selfon Cil siapa lagi? Ganti lagi dan Joanna maju. Berarti di depan dari kelompok 1. Atau mau ganti? Mau ganti utusan? Eman. Eman ganti Jenny siapa lagi? Ambu. Kamu 3 orang. Dari kelompok 3. Janet maju Janet. Atau Devi? Janet atau siapa lagi? Tio lagi. Atau mau ganti? Tio lagi. Derisma. Mereka masih tetap, kelompok 3 masih tetap. Ingat. Sebentar, jangan langsung jawab. Siapa yang katakan dulu deh? Baru jawab, itu mestinya. Untuk soal nomor 1, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Kelompok 1 yang duluan. Siapa? Terus soal nomor 2. Soal nomor 2 siap ya? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Masih kelompok 1 yang duluan. Kelompok 2 dan kelompok 3 cepat.
gimana? Untuk soal nomor 3, kata yang digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya kejadian. Kelompok 3. Kapan? Yang berikut. Nomor 1. Kata yang digunakan untuk menanyakan perihal alasan. Saya belum habis jawab pertanyaan. Saya kasih scroll point kalau ibu belum habis ini baca pertanyaan baru jawab. Nomor 4. Kata yang digunakan untuk menanyakan perihal alasan atau penyebab suatu peristiwa. Kelompok 2 yang dua. Kata-katanya apa? Mengapa? Mengapa? Kelompok 2 usahakan cepat sedikit Nomor 5. Kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kelompok 1 lagi dua. Berarti yang pemenang adalah kelompok 1. Mereka mampu menjawab 3. Tapi kita semua ini bisa. Yang nomor 1 tadi kata-katanya siapa, nomor 2 di mana, nomor 3 kenapa, 4 mengapa, dan yang kelima adalah kata-katanya apa. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Berarti untuk penggunaan kata-kata dan fungsinya ini kamu sudah bisa memahami semua. Kita lanjut. Tadi ini yang makna proklamasi makna proklamasi itu dari studi kesalahan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sudah. Terus yang kedua itu pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga menaikkan martabat bangsa. Dan yang keempat perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Coba perhatikan lagi ini. Di situ ada sebuah teks. Sebenarnya ayo membaca. Mungkin ada dari kalian yang mau membaca. Itu teks. Dari kelompok 1 lagi kelompok lain. Ada sini yang mau baca coba. Baca di sini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tunggu dulu sabar. Ibu kasih besar lagi ya. Dulu baca dari tempat dulu sebentar. Ayo kita baca bersama saja. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. peristiwa ini menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia. Lanjut.
bagi hari 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 26 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilowo, Gapan, Tabrani, dan Trimuti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera putih yang telah didance oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Itu teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Buku cetak tugas itu ada. Dari teks ini mendiskusikan, menuliskan dan melaporkan hasil diskusi tentang peta pikiran. Kita salah itu sini. Nah, itu tentang peta pikiran. Jadi di sini semester itu akan bagi lagi LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi baca baik-baik itu teks. Terus dari teks itu buat pertanyaan dan langsung dijawab. Diskusi kita dalam kelompok dan buat pertanyaan langsung dijawab di dalam peta pikiran itu. Misalnya ini pertanyaan, apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Terus yang kedua pertanyaan mengapa? Tadi di dalam soal diputar kita tahu kegunaan itu kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, tadi sudah di dalam soal diputar. Kita sudah tahu fungsi dari kata tanya. Terus di dalam peta pikiran ini ada aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Bagaimana itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mengapa ada itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bisa juga silakan isi itu peta pikiran. Bisa ini? Bisa? Bisa. Bagikan lagi LKPD. Silakan diisi. Isi di sini, isi dulu sama seperti tadi. Itu untuk anggota kelompok ini tulis situ 1 sampai. Terus yang ini lagi. Isi nama anggota kelompok. Terus isi untuk aspek apa di sini, apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia, silakan isi dulu sampai. Bisa ini diskusikan di dalam kelompok. Jadi semua harus kerja. Kalau tadi yang pertama Alvin yang maju baca, sebenarnya tentang orang lain. Bisa? Nah, dari semua lagi. Ganti orang lain nih sebentar, jangan Alvin lagi ya. Terus di kelompok 1, tadi kamu yang maju tadi pertama. Sebentar bisa ganti orang lain lagi. Siapa yang maju sebentar untuk lapor? Oh, Alwan. Di kelompok 2, Sela. Mulai sudah. Silakan sudah diskusikan itu isi untuk peta pikiran. Bisa? Bisa? Bisa ini? Atau ada yang kurang paham? Di sini ini macam kata tanya apa? Ini apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Isi di kolom apa? Terus mengapa? Mengapa ini proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dari teks ini tadi bisa buat pertanyaan dari teks ini. Dan teks ini untuk isi di sini.
Buat pertanyaan, baca dulu di bahai, pahami baik-baik ini teks, baru mulai kerjakan ini peta pikiran. Bisa? Untuk kelompok 3 bisa? Bisa kan jadi? Bisa. Silakan sudah. Iyo, ada yang bisa. Terus kalau tanya bagaimana? Kamu sudah? Lalu? Siapa yang mau baca? Mea baca? Ya. Boleh. Kapan itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapan dilaksanakan? Hah? Kapan ini proklamasi? Tanggal 17 Agustus. Isi katanya kapan? 17 Agustus. Ini ada di teks ini. Terus iya, untuk di mana? Dilaksanakan di mana? Belum teks tadi dilaksanakan di mana? Ah, tulis sudah. Jalan di Gansan Timur, Yohan. Di mana ini apa proklamasi? Di sini. Dilaksanakan di mana? Ini di mana dilaksanakan? Ini untuk katanya bagaimana? Proklamasi kemerdekaan. Kamu kan bisa pertanyaan. Biar masalah ini salah satu Pak. Sudah semua? Biar kelompok 3 duluan ya. Sudah keluar. Nah.
sebuah peristiwa paling Itu untuk ini peta pikiran yang mana? Tunggu. Untuk peta pikiran kata-katanya apa di situ? Itu kata-katanya apa di situ? Siapa? Dea? Mau baca dia punya kata tanya, jangan langsung bilang sebuah. Untuk kata tanya apa, baca dia punya ini apa. Dari kelompok lain sana tidak bisa dengar ama. Jadi kau baca usahakan yang keras sedikit. Nah, di sini ini. Macam ini. Berdasarkan teks tertulis dalam peta pikiran berikut. Untuk kata tanya apa? Jawabannya sebuah peristiwa paling bersejarah. Coba. Terus untuk kata tanya mengapa? Kau bilang lagi. Baca lagi sebentar. Yang lain dia dekat sela, bukan? Perhatikan sini, suruh putar sini. Yang putar pada. Untuk kata tanya apa? Begitu. Untuk menilai kemerdekaan dari Indonesia. lanjut lagi kan? Untuk kata tanya mengapa? Untuk katakan Cekel. Yang kelompok 1, kelompok 2 tidak dengar. Kok keras lagi bahasa nak? Untuk kata tanya mengapa? untuk katakan mengapa Keras lagi, bukan lagi ke mulut. untuk katakan mengapa karena menjadi Itu dari kelompok ini. kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan Menjadi menjadi bangsa. bangsa yang merdeka. Untuk kelompok 3, ini siapa yang tulis tadi? Yang juga tulis? Janet. Karena Mea bukan yang punya tulisan ini. Bisa Janet yang maju baca? Bantu Mea baca di sini. Baca yang keras sedikit supaya dari kelompok 1 bisa dengar, dari kelompok 2 bisa dengar. Baca keras sedikit Janet. Sebuah peristiwa Untuk kata tanya apa? untuk kata-katanya apa? Sebuah peristiwa paling bersejarah di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah. Untuk kata-katanya Perhatikan mengapa? sedikit. Karena menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Untuk kata-katanya siapa? IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Untuk katanya bagaimana proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan pukul 10.00 dengan pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno dan dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih yang dijatuhi oleh Ibu Fatmawati. Untuk kata tanya kapan? 17 Agustus 1945. Untuk kata tanya di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu tadi jangan itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk hasil diskusi kelompok
kemerdekaan Indonesia? Mereka jawab. Coba baca ulang lagi sana. Sebuah peristiwa kali bersejarah di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dan sejarah. Bahwa proklamasi itu adalah sebuah peristiwa kali bersejarah di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Untuk isi itu peta pikiran. Terus untuk kata tanya mengapa, mungkin dari hasil diskusi kelompok 3 ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya duluan? Ada? Telepon, mau bertanya atau mau kasih saran? Mau kasih usul? Mau bertanya? Coba. Untuk kata pikiran siapa bisa juga siapa yang Keras sedikit. Dan kelompok 3 dipegang telepon. Untuk peta pikiran bisa juga siapa yang coba keras lagi. Di situ. Untuk peta pikiran dengan kata tanya siapa? Bisa juga di situ siapa yang mengetik naskah proklamasi? Siapa di situ? Yang ketik di naskah proklamasi siapa? Yang tukang ketik? Yang ketik? Dari teks yang kamu baca, dari video yang kamu nonton tadi, siapa yang ketik di naskah proklamasi? Yang tulis tangan adalah Ia Soekarno. Terus yang ketik? Saya ketik? Ini. Itu ada usul saja dari telepon tadi. Untuk aspek dengan kata tanya siapa, bisa juga menanyakan siapa yang mengetik naskah proklamasi. Itu jawabannya adalah Sayuti Medi. Mungkin masih ada lagi? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 duduk. Mari kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikut tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa dari kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke lah. Baca yang keras, Nona. Kata tanya apa? Sebuah peristiwa paling bersejarah di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah. Kata tanya mengapa? Karena menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Kata tanya siapa? Soekarno dan Soekarno atau Insinyur Soekarno. Lanjut. Keras. Katanya bagaimana? Proklamasi masih kemerdekaan dilaksanakan pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Lanjut. Dan dilanjutkan dengan penyebaran sangsaka merah putih yang dicari oleh Tuhan Awal. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan? Untuk kata tanya kapan? 17 Agustus 1945. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Itu pertanyaan. Itu tanggal 17 Agustus. Lanjut. Kata tanya di mana? Di jalan pegang-pegang. Mungkin ada yang mau bertanya atau kasih saran untuk kelompok 2. Ada mau bertanya atau kasih saran? Hah? Dari kelompok 3 atau kelompok 1 ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada lagi. Silakan dulu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 1. Kata tanya apa? Sebuah peristiwa paling Ini kamu tidak tulis jawab pertanyaan. Hah? Kamu langsung jawab itu semua. Kelompok 3 juga tadi begitu, kelompok 2 juga begitu. Lanjut tanya. kata tanya apa? Sebuah peristiwa paling bersejarah bangsa Indonesia. Keras kamu, jangan tambah kasih kamu suara. Supaya kelompok 2, kelompok 3 bisa dengar. Kata tanya apa? Sebuah peristiwa paling bersiap mana Siapa yang tulis itu? Tidak tahu. Sebuah peristiwa sebuah peristiwa bersejarah di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah. Kata tanya mengapa? Karena menjadi kesempatan bagi negara Indonesia untuk membebaskan Perhatikan sini supaya ada yang kamu tidak mengerti, kamu bisa tanya begitu. Kamu bisa ini apa tulis salah. untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Kata tanya siapa? IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Kata tanya bagaimana? Proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan pada pukul 10.00 dengan pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno dan dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih yang dijahat oleh Fatmawati. Tentangnya kapan? 17 Agustus 1945. Kata tanya di mana? Di Jalan Pembangsaan Timur nomor 2. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Dari kelompok 3, kelompok 2. Hah? Oh, dari semua. Hah? Tidak. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut. Dari semua dari ketiga kelompok ini, langsung jawaban. Tidak ada yang membuat pertanyaan. Di situ langsung menjawab. Untuk kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita lihat satu-satu. Untuk kata tanya apa, tadi memang hampir semua tadi untuk apa itu sudah betul. Coba lihat untuk kata tanya apa. Kita buat dulu dia punya pertanyaan di sini. Apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia atau apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Terus baru kamu masuk di jawabannya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah peristiwa paling bersejarah di mana bangsa Indonesia di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah. Terus yang kedua, untuk kata tanya siapa?
Siapa Bapak Proklamator Bangsa Indonesia? Itu bisa kita jawab di situ I.R. Soekarno dan R.S. Muhammad Hatta. Bisa juga seperti yang saya bilang tadi. Siapa yang mengintip naskah proklamasi? Itu yang mengintip naskah proklamasi adalah siapa tadi? Sayuti. Bisa juga dengan pertanyaan, siapa yang menjahit bendera saka merah putih? Ibu Fatmawati. Itu bisa juga pertanyaan itu untuk kata tanya siapa. Yang berikut kata tanya mengapa. Untuk kata tanya mengapa, pertanyaannya bisa, mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Itu bisa jawabannya karena atau mengapa ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu untuk kata tanya mengapa. Kalian tadi di dalam kelompok itu langsung memang jawaban, tidak ada dia punya pertanyaan. Terus di situ, karena menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Mengapa tadi bangsa Indonesia setelah ini Amerika Serikat itu sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang sana, Indonesia juga mengambil kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa? Karena itu menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Terus untuk kata tanya di mana? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Di mana tadi? Di mana dilaksanakan itu proklamasi? Di Jalan Pegasan Timur nomor 56. Terus kapan proklamasi itu dilaksanakan? 17 Agustus. Itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus bagaimana itu proses berjalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu kata tanya bagaimana? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada pukul 10.00 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan dilanjutkan dengan pengibaran saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Buat seperti itu ada dengan aspek kata tanya apa, buat dulu dari pertanyaan baru masuk jawaban. Nanti itu bisa diperbaiki ya. Kalau sudah itu kita lanjut lagi. Seperti tadi yang pertama tadi, bahwa bangsa Indonesia ini telah melewati berbagai proses perjuangan yang panjang. Kita dijajah selama bertahun-tahun, terus dengan proses yang panjang akhirnya kita bisa meraih kemerdekaan. Di dalam tema 1 juga tadi kita belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Bahwa kita Indonesia ini adalah negara kepulauan yang berbeda-beda suku, agama, ras, budaya. Begitupun dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan ini ada bermacam-macam. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di air, ada juga tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, misalnya di padang gurun, di pasir sana. Terus ada tumbuhan tadi yang hidup di air. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang bermacam-macam tumbuhan dengan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Coba perhatikan lagi di depan sini. Nah, coba lihat di sini.
yang tahu gambar bunga apa ini? Teratai. Nah, gambar bunga teratai. Gambar bunga teratai. Tumbuhan ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Bangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki rongga yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ini adalah tumbuhan teratai. Terus yang berikut juga, ada yang tahu ini gambar apa? Pohon bakau. Kalau pohon bakau ini biasa kita temukan di mana? Di laut. Di sungai. Hah? Sungai. Sungai? Di danau ada. Kalau tumbuhan bakau ini, dia hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Misalnya di Mulut Muara sana, di pinggir pantai. Oh, ada siapa bilang di Mananga. Mananga itu Muara sana. Dia hidup di tempat yang berkadar garam tinggi. Nah, ini ada bakau. Terus gambar yang ini. Pintar semua lidah buaya. Kalau yang ini? Kaktus. Kalau kaktus ini berdasarkan di gambar ini di mana ya? Kalau yang ini? Lidah buaya juga dia hidup di tempat yang kering. Karena ini dia memiliki batang yang tebal yang masih bisa menyimpan air di dalamnya. Jadi ketika musim kemarau panjang dia bisa tetap bertahan hidup. Karena saat musim ini diserap air banyak-banyak kesimpan di dia punya batang. Kita lanjut lagi. Kalau yang ini ada yang tahu tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Biasa hidup di mana tumbuhan paku? Hah? Sampai selokan. Di samping selokan, di pinggir selokan, di mana lagi? Di pinggir kali. Pinggir kali, pintar semua. Kalau yang ini? Bunga mawar. Bunga mawar. Ada yang tahu ciri-ciri itu bunga mawar apa saja? Dia punya apa? Merah. Dia punya warna merah. Dia punya batang biasanya ada? Duri. Nah, dari ini gambar ini, Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD 3 di dalam kelompok. Nah, untuk LKPD 3 ini, diskusikan pendapatmu secara berkelompok. Kamu dan kelompokmu akan berpetualang di lingkungan sekolah. Guru telah menyiapkan beberapa pos. Pada setiap pos sudah tersedia berbagai jenis tumbuhan. Di sini nanti tugas kelompokmu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya, mendiskusikannya dalam kelompok. Laporan hasil temuan kelompokmu, laporkan hasil temuan kelompokmu di depan kelas. Jadi ini untuk mengisi LKPD 3, Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar tumbuhan, tetapi Ibu tempel di dalam ruangan ini. Jadi sebentar, misalnya kelompok 3, silakan mencari di sisi bagian kanan sini, di tembok sini. Bukan di bagian depan sini, cari di bagian sini. Kelompok 3 supaya jangan bertabrakan begitu. Ibu tidak pasang di luar, tetapi Ibu tempel di dalam kelas. Ada gambar-gambar tumbuhan, terus temukan juga kertas yang ada ciri-ciri tumbuhannya dengan habitatnya. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya? Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Macam teratai tadi dia bisa bertahan hidup di air, bagaimana? Nanti cocokkan gambar yang Anda temukan, yang kalian temukan tadi, cocokkan dengan deskripsinya dia, dengan ciri-cirinya. Misalnya kalau teratai tadi dia punya daun lebar, tipis, dia hidup di air.
tanda rongga. Seperti itu. Jadi cocokkan nanti. Bisa ini? Kalau setelah kalian menemukan gambar, cocokkan dan deskripsinya. Tulis isi di LKPD 3. Misalnya kelompok 3, dia temukan gambar 3 gambar. Misalnya ada temukan gambar serata.